Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu yang dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i beliau adalah ulama yang sangat alim beriman. Imam Syafi'i yang mayoritas orang-orang di Indonesia 80% masuk di Imam Syafi'i. Beliau menyatakan dalam sejarah Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan beliau di perjalanan beliau seorang musafir berusaha tidak meninggalkan berjamaah. Perjalanan dari Jogja ke Surabaya, Allahu Akbar, langsung cari masjid untuk berjamaah. Allahu Akbar, berusaha bagaimana jamaahnya tetap istiqomah terlebih bulan Ramadan. Sampai ternyata beliau itu dalam perjalanan jauh di padang sahara tidak ada masjid, tidak ada musola, adanya jalan sehingga beliau menunggu orang lewat jalan itu. Ditunggu lama, akhirnya ada orang membayar takbir, kemudian lewat ditanya oleh beliau, "Jelasan dulu Pak, itu Aifan sama saya dulu rumah Pak, saya tidak bisa." Kenapa? Karena saya tidak bisa sholat, caranya bacanya tidak bisa. Maka oleh Imam Syafi'i agar bisa sholat berjamaah diajari agar bisa. Ketika sudah bisa sholat berjamaah dengan baik, sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan Bapak Ibu bisa dipraktekkan belum sholat zuhur tunggu Bapak wafat sudah sholat belum tak tunggu di rumah sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i itu kenal betul terhadap hadis Nabi yang mengatakan sholat berjamaah yang berbeda sholat berjamaah di syara'in wa isri nazar. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Satu derajatnya ulama katakan seperti satu gunung emas. Maka hemat Bapak Ibu melewatkan 26 gunung emas yang lain. Kalau dirupiahkan kan bisa 27 miliar. Maka milih yang 1 juta 27 miliar Bapak Ibu. Jadi Imam Syafi'i kenal betul sehingga sampai keluarga tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan kesempatan yang lain beliau juga paham betul terhadap hadis Nabi yang ketika itu berbicara oleh sahabatnya amal apa yang paling dicintai adalah Imam Syafi'i kemudian menjawab as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, sholat di masjid, sholat di musola. Bapak Ibu, ada perusahaan yang dari dulu nggak pernah maju-maju. Karena apa? Karena karyawannya itu sholat enteng, berjamaah juga tidak disiplin. Maka ketika stagnan tidak ada kemajuan perusahaan itu, kemudian direktur dan pemilik perusahaannya mengatakan semua karyawan harus berjamaah. Kalau berdua langsung para karyawan langsung ke masjid, ada masjid, suruh ke masjid semua, sholat berjamaah. Asar juga begitu, berhenti asar dulu. Sehingga Bapak Ibu ketika perusahaan menerapkan itu kepada karyawan-karyawannya, alhamdulillah perusahaan itu yang sekarang dikenal dengan Pondok itu tambah maju. Setiap tahun seperti bulan Ramadan itu ya di masjid-masjid semua itu ada mushaf-mushaf terbitan Pondok. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang menurut satu menomor satu itu akan didapatkan rezekinya dengan cara bersama. Sehingga terus sampai sekarang berkembang dan berkembang. Begitu juga Bapak Ibu, kita tahu baginda Rasul saking menekankan kepada sholat berjamaah, beliau sakit dipakar ke masjid untuk berjamaah, pulang dari masjid dipakar. Yang biasa beliau sholat berjamaah, tapi beliau sholatnya dalam keadaan duduk. Nah, orang sekarang kan tidak, kenapa nggak ke masjid berjamaah? Atau sakit apa tinggi. Ada yang lebih parah lagi, kenapa nggak ke
tapi anda telah berjamaah di Madinah sedang sakit parah. Baginda Rasul berat itu sholat berjamaah. Bapak Ibu yang penting berjamaah bisa di masjid, di kantor ada musola, di musola misalkan di pasar juga, di pasar misalkan di sawah barangkali sama istrinya sama teman-teman yang lain dulu. Karena sholat dulu berjamaah, menampakkan tikar, sejadah, kemudian sholat dulu berjamaah daripada sholat sendiri. Karena hal-hal agama itu kalau kita dahulukan atau mendahulukan urusan dunia dan akhirat. Sehingga Bapak Ibu ketika sholat berjamaah, karena jelas dalam Al-Quran berkamu ma'rohin hubungan dengan orang-orang yang bukan rukuk sendirian. Imam Nawawi mengatakan itu rukuknya dengan orang-orang yang lain artinya berjamaah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sholat berjamaah menyempurnakan. Kurang khusyuk ada imamnya, lupa rakaat imamnya betul. Kalau imamnya yang lupa rakaatnya dibetulkan sama makmumnya, subhanallah subhanallah, artinya disempurnakan. Kalau sendirian kan betul-betul khusyuk apa enggak? Ihsan apa enggak? Berjamaah yang penting lurus, yang penting rapi itu masuk 20 derajat. Kalau sendirian diteliti oleh malaikat, ini sholatnya betul enggak? Ini khusyuk apa enggak? Sama ibu beli jeruk di pasar kan dengan ini jeruk apa mas? Dilihat khusyuk apa enggak? Oh jangan-jangan enggak ada airnya di dalam. Atau yang lain Bapak Ibu misalkan kalau beli jeruk sakar kan nggak lihat apakah di dalam ada busuknya, ada titiknya. Yang penting masuk karena belinya kapan, karena belinya kapan. Oleh karena itu Bapak Ibu berjamaah itu menyempurnakan perjalanan di dalam sekali. Sehingga pada bulan Ramadan ini kalau bisa 5 waktu berjamaah di masjid, musola, kantor dan sebagainya. Yang penting berjamaah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.